saya akan silakan Ibu memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Maksudi Rupiati. Saya seorang pengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat Madrasah Aliyah Ustaz Putra Tindoro dan juga di Madrasah Aliyah Arus Sukojo. Mulai saja ke sesi pertanyaannya. Ya, silakan. Menurut Ibu, apa sih peran Pancasila sebagai etika itu? Peran Pancasila sebagai etika. Kalau kita bicara etika itu adalah sama halnya dengan akhlak ya, perilaku kita sehari-hari, bahwa manusia itu letak tertingginya dinilai atau dikatakan sebagai manusia itu adalah ketika akhlaknya itu baik. Jadi setinggi apapun tingkat pendidikan seseorang, kalau tidak dibarengi dengan akhlak atau etika, itu tidak mencerminkan bahwa orang itu punya pendidikan tinggi. Etika dikaitkan dengan Pancasila itu adalah bahwa ada 5 nilai dasar di dalam Pancasila. Mulai dari sila pertama ada ketuhanan, kemudian kemanusiaan, kesatuan, berikutnya adalah kerakyatan, sampai yang kelima keadilan sosial. Di situ sudah begitu mengajarkan kepada kita mulai dari nilai ketuhanan. Bagaimana beretika dalam beragama. Di Indonesia yang diakui adalah tidak hanya satu agama, tetapi ada 6 agama bahkan yang diakui. Dan itu bagaimana kita beretika antar agama dan juga dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Itu pun harus diatur secara etika Pancasila, menghormati, toleransi beragama. Kemudian yang kedua misalnya kemanusiaan. Bagaimana etika kita terhadap manusia, memanusiakan manusia, mulai dari memenuhi haknya, kemudian tidak melanggar hak asasi manusia, itu juga masuk dalam poin etika kemanusiaan yang pasti terkait dengan Pancasila. Sampai yang terakhir juga begitu, sampai nilai terakhir adalah keadilan sosial. Selanjutnya ya Bu. Ya. Menurut Ibu, bagaimana implementasi Pancasila sebagai etika? Implementasi Pancasila sebagai etika. Jadi kita itu hidup bernegara dengan dasar negara Pancasila. Harus tahu betul bahwa Pancasila itu bukan semata-mata bacaan yang dihafalkan mulai dari kita PAUD, kita TK sampai kita SMA bahkan kuliah. Kalau disuruh baca Pancasila hafal. Tetapi bagaimana implementasinya kadang orang belum menerapkan. Implementasi Pancasila terhadap etika adalah dia menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di dalam Pancasila itu ada 3 nilai. Satu namanya nilai dasar, 2 adalah nilai dasar itu yang mulai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berikutnya adalah dinamakan dengan nilai praktis. Nilai praktis itu adalah implementasi kita. Sebelum nilai praktis, yang kedua itu adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu nilai dasar Pancasila itu dijabarkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sudah ada peraturan perundang-undangan, itu dimuatlah dalam sebuah nilai praksis. Nilai praksis itu adalah perilaku kita sehari-hari. Jadi etika kita, perilaku kita itu harus tercermin mulai dari nilai dasar, kemudian nilai instrumental sampai nilai praksis tadi. Selanjutnya boleh. Yang ketiga, menurut Ibu, apa itu Pancasila sebagai etika? Apa itu Pancasila sebagai etika? Pancasila sebagai etika itu ya pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Kalau orang tingkah lakunya atau praktek kehidupan sehari-harinya belum mencerminkan daripada
nilai-nilai dasar Pancasila menurut saya belum beretika tadi, jadi belum dikatakan etika sesuai Pancasila. Jadi seseorang itu tidak bisa menerapkan etika Pancasila itu bukan berarti implementasi. belum mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Mengimplementasikan, iya. Jadi bagaimana praktek kita kehidupan sehari-hari mulai dari ketuhanan ya. Ketuhanan adalah praktek kita menjalankan kewajiban sebagai manusia yang beragama. Kalau kita adalah orang Islam, kalau dikaitkan dengan etika Pancasila adalah di dalam Islam itu sudah banyak sekali ajaran-ajaran, khususnya adalah terhadap manusia-manusia yang lain atau hablum minanas. Ya, itu berkaitan dengan ketuhanan. Menghormati orang yang beragama lain, kemudian tidak memaksakan agama terhadap seseorang, itu pun namanya adalah sebuah etika. Etika Pancasila. Kemanusiaan juga begitu. Bagaimana melaksanakan nilai kemanusiaan, menghormati hak orang lain, kemudian menjalankan kewajiban kita sebagai manusia terhadap manusia yang lain, itu juga etika Pancasila yang kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yes. Soalnya menurut Ibu bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila yang nyata untuk peserta didik? Mengimplementasikan Pancasila yang nyata untuk peserta didik. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu tidak akan pernah dihapus ya dalam mata pelajaran di tingkat sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai SMP atau SMA. Kenapa? Karena bekal kita sebagai warga negara itu adalah salah satunya mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Jadi tiap-tiap peserta didik harus paham betul pelajaran-pelajaran kewarganegaraan untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya, rasa cinta tanah airnya. Nah, implementasi terhadap peserta didik adalah diajarkan bagaimana perilaku sehari-hari peserta didik itu ya. Tidak hanya peserta didik itu, kalau kita ngomong implementasinya tidak hanya di sekolah, tapi bagaimana nanti ke masyarakat, kepada kehidupan yang lebih luas yaitu bernegara. Jadi mulai di sekolah-sekolah itu sudah harus diajarkan bagaimana perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Soal selanjutnya, apakah peserta didik sudah memahami atau mengetahui Pancasila sebagai etika itu seperti apa? Kebanyakan umumnya Mereka tidak memahami sebelum melaksanakan ya. Jadi kalau ditanya apakah peserta didik itu memahami, jadi kalau misalnya dijelaskan Pancasila sebagai etika, mungkin jadi mereka banyak yang tidak paham, tapi akan paham kalau menerapkan praktek-praktek kehidupan sehari-harinya itu sesuai dengan Pancasila. Maka dikatakan bahwa mereka kehidupannya sesuai dengan etika Pancasila. Itu bisa dipahami kalau mereka melaksanakan. Bagaimana bisa melaksanakan? Yaitu tadi bahwa di sekolah itu sudah harus bisa dipush atau sering diingatkan, harus misalnya kehidupan sosial dengan masyarakat lain tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Misalnya kita bernegara bahwa banyak sekali perbedaan suku, ras dan segala macam, tidak bertentangan dengan nilai persatuan. Itu mereka diingatkan terus supaya apa? Tingkah lakunya atau etikanya tidak bertentangan dengan Pancasila. Dari situ mereka paham bahwa etika mereka akan sesuai dengan nilai Pancasila atau Pancasila. Ya, silakan. menurut Ibu apa yang harus dikembangkan peserta didik dalam
yang harus dikembangkan peserta didik dalam mengamalkan Pancasila sebagai etika? yang harus dikembangkan oleh peserta didik dalam mengamalkan Pancasila. Yang harus dikembangkan adalah bahwa kehidupan peserta didik itu prakteknya, kalau untuk lebih luas mempraktekkan Pancasila sebagai etika itu tidak hanya terpaku pada kegiatan mereka di sekolah saja ya, jadi harus berkembang kegiatan di sekolah sampai kegiatan-kegiatan di masyarakat, sampai mereka nanti diterima pada kehidupan yang lebih luas. Jadi dari situ memang prakteknya kalau peserta didik dimulai dari hal lingkungan yang kecil, yaitu di sekolah, diajarkan bagaimana praktek berpolitik, ada proses pemilihan ketua OSIS, ada menyampaikan pendapat, ada musyawarah. Itu kan hanya ruang lingkup kecil praktek mereka. Nah, harus diterapkan ke kehidupan yang lebih luas, lingkungan yang lebih luas. Ada lagi. Menurut Ibu, apakah selama ini di Indonesia masih banyak pelanggaran dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai etika? Dan bagaimana cara kita mengatasi pelanggaran tersebut? Apakah masih banyak pelanggaran Dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai etika di masyarakat luas ya? Iya. Saya tidak bilang banyak, tapi juga tidak bilang tidak ada. Ya, pasti pelanggaran itu ada. Ya, pasti pelanggaran, praktek pelanggaran terhadap Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu sendiri ada di kehidupan politik misalnya, atau di kehidupan sosial, bermasyarakat, berbudaya. Contohnya apa? Misalnya kalau ditanya contoh bahwa masih ada praktek pelanggaran, sekarang itu banyak loh praktek-praktek aliran-aliran agama yang belum bisa menerima perbedaan agama. Itu pun namanya adalah sebuah bentuk pelanggaran kalau itu dikaitkan dengan nilai ketuhanan. Ada lagi mungkin nilai kemanusiaan. Masih ada loh anak yang tidak menghormati orang tuanya, atau masih ada antar sesama yang tidak menghormati atau tidak menghargai hak asasi manusia, yang lain mengganggu kehidupan sosial. Itu pun namanya adalah bentuk pelanggaran. Jadi pasti masih ada. Kenapa masih ada? Ya, orang itu salah satunya mungkin dari tingkat pendidikan ya, kemudian mungkin dari kesadaran pribadinya yang kadang tahu ilmunya tapi penerapannya tidak paham. Makanya penting sekali pengetahuan tentang Pancasila itu mulai dari pendidikan paling rendah sampai kita diterima di sebuah kehidupan yang luas banget. Itunya cara kita mengatasi pelanggaran. Cara kita mengatasi berarti dimulai dari diri kita sendiri ya, yang paling utama itu. Kadang ada orang berbuat jahat mungkin kepada kita, bagaimana kita menyikapinya? Jangan dibalas dengan perbuatan jahat lagi. Itu pun kan sebenarnya tidak sesuai dengan Pancasila sebagai etika tadi. Jadi cara mengatasi itu adalah satu, kesadaran diri, hidup bertetangga atau hidup dengan manusia yang lain itu harus bisa bertoleransi. Kemudian lagi adalah cara mengatasi itu apa ya? Ya pendidikan mampu mencari ilmu yang lebih baik gitu ya. Dengan itu kita bisa mengerti. Kemudian menerapkan ilmu itu, kadang orang punya ilmu kalau tidak diterapkan ya percuma. Jadi menerapkan, saya tahu nih ada Pancasila, ada ini ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekedar hafal saja tapi tidak diterapkan, itu pun salah satunya tidak mengatasi. Mengatasi itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik mungkin.
terakhir. Menurut Ibu, apa yang bisa dijadikan pelajaran dari Pancasila di era sekarang ini? Apa yang bisa dijadikan pelajaran dari Pancasila di Pancasila? era sekarang. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Pancasila sekarang itu, katakanlah namanya era global atau era modern ya. Satu adalah kalau dilihat dari sila pertama, ketuhanan. Kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama yang baik ya, di era modern, di era global, manusia atau khususnya anak-anak muda mungkin sudah tidak berpegang teguh pada agama, sehingga kehidupannya itu akan yang dicari ya tidak berdasarkan agama. Menurut mereka ini senang, menurut mereka saya puas, menurut mereka saya nikmat, entah itu menurut agama boleh atau tidak, mereka tidak menghiraukan. Satu itu. Jadi pelajarannya adalah, atau yang bisa diambil, bahwa pendidikan agama atau ketuhanan itu penting di era sekarang. Yang kedua, misalnya kemanusiaan yang bisa dijadikan pelajaran di era sekarang. Ada namanya dampak daripada kehidupan modern itu adalah individualisme ya, dimana kalau manusia merasa kehidupan individualnya terpenuhi meskipun orang lain tidak, itu tidak menghiraukan. Makanya dari nilai kedua, kemanusiaan itu tidak mengajarkan begitu. Kemanusiaan adalah bagaimana kita hidup sesama manusia itu ya saling memperhatikan. Kalau ada tetangganya yang membutuhkan, kalau ada tetangganya yang sakit, berarti harus dibantu. Berarti pelajarannya adalah tidak ikut larut dalam dampak individualisme akibat modernisasi tadi. Yang ketiga misalnya adalah persatuan. Zaman sekarang meskipun digembor-gemborkan persatuan dan kesatuan, tetapi karena dampak globalisasi ataupun modernisasi, orang itu kurang memperhatikan persatuan dan kesatuannya. Karena tadi banyak sekali dampak negatif dari dunia modern. Selain individualisme ada namanya hedonisme, ada namanya westernisasi dan sebagainya. Nah dari situ kalau orang tidak kembali kepada kebudayaannya, tidak kembali kepada asal negaranya, bahwa seperti Indonesia ada banyak suku, ada banyak budaya, ada banyak bahasa. Kalau tidak kembali ke situ, tidak memahami itu, ya, mereka tidak bisa mengatasi pengaruh yang datang. Apalagi misalnya adalah khususnya sosial budaya itu ya, yang membawa pengaruh terhadap remaja atau anak-anak muda, pergaulan bebas, kemudian mungkin obat-obat terlarang, kemudian mungkin banyak tawuran antar pelajar. Itu kan yang banyak terjadi saat ini ya. Cara mengatasinya adalah kembali bahwa nilai Pancasila itu banyak sekali mengajarkan kepada kita untuk menerapkan sesuai nilai itu supaya tidak berakibat terhadap dampak-dampak globalisasi seperti yang saya sebutkan tadi. Atau mungkin kerakyatan. Kerakyatan itu kan kita sebagai manusia harusnya kalau ada masalah bersama berarti musyawarah, tidak atas kehendak pribadi. Tapi banyak juga dampak-dampak dari saat ini yang terjadi. Ada main hakim sendiri, ada memutuskan perkara tidak sesuai hukum yang berlaku, mungkin itu pun bertentangan. Jadi kembali, pokoknya saya ulang-ulang tadi adalah kembali kepada nilai dasar Pancasila itu ya. Kemudian jadi coba lagi dibacakan pertanyaan. Menurut Ibu, apa yang bisa dijadikan pelajaran dari Pancasila di era sekarang? Di era sekarang
Terakhir ya itu ya, khususnya sekarang pandemi ini ya, banyak sekali pelajarannya. Saya ulang lagi jawabannya atau saya tambahi lagi. Pandemi mengajarkan kita bahwa harus lebih dekat kepada Sang Pencipta. Itu kan berarti sesuai dengan ketuhanan. Kadang orang merasa aman-aman saja, misalnya tidak mungkin saya terpapar virus COVID karena saya sudah taat beribadah, sudah. Tetapi kan itu kalau Allah yang menghendaki, misalnya kapanpun manusia bisa terkena COVID, ya jalan satu-satunya adalah mendekatkan diri, beribadah dengan baik. Kemudian itu pelajaran ketuhanan juga. Kemudian keadilan. Keadilan itu nilai kelima adalah adil terhadap diri. Di masa pandemi itu juga harus adil. Bagaimana adil terhadap diri adalah asupan. Adil terhadap diri itu ada adil jasmani, ada adil rohani ya. Kalau adil jasmani, bagaimana kita memenuhi kebutuhan diri kita, mulai asupan gizi, kemudian makan yang baik, kemudian apalagi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, itu pun adil. Kemudian adil secara rohani ya. Jadi adil juga pelajaran daripada keadilan sosial. Adil itu adil terhadap diri. Untuk saat ini kalau dikaitkan dengan apa yang terjadi di dunia tentang banyaknya virus yang, jadi Pancasila itu benar-benar banyak mengajarkan terhadap kita bagaimana beretika di kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Pancasila. Mungkin itu ada lagi yang ditanyakan. Sampun. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.